Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Misri Suryani sebagai coach. Dan saya Titi Novitayanti sebagai coachnya Bu Misri. Baik, kita mulai Bu Titi ya. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Titi, apa kabar? Sehat-sehat? Waalaikumsalam Bu. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat Bu Misri. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu, apakah ada masalah? Itulah Bu Misri. Sebenarnya saya memang ada masalah sedikit, namun saya Silakan Bu bingung Aziza. mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu Misri ada waktu? Mohon maaf Bu sebelumnya jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Ada Bu Titi, dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah Bu. Kalau begitu, terima kasih banyak Bu Misri. Jadi begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya nggak bisa tenang. Dan saya kepikiran terus dengan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu Titi? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita nanti? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bicara, menceritakan keluh kesah saya sama Ibu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang Ibu dapatkan? Ya Bu, saya berharap juga akan mendapatkan solusi dari masalah saya Bu, dan saya berharap bisa tenang dan lega di saat saya mengajari anak didik saya nanti. Iya, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Bu? Coba Ibu ceritakan. Ya Bu, rasanya saya mau mengundurkan diri dari pekerjaan tambahan di sekolah Bu. Oh iya Bu. Bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Titi ingin mengundurkan diri? Begini Bu ceritanya, udah setahun ini saya merasa terbebani dengan pekerjaan tambahan saya di sekolah. Ibu tahu kan selain saya jadi guru, saya juga menjabat sebagai ketua kegiatan literasi. Pada awalnya memang saya santai, tapi sekarang Bu, saya merasa terbebani dengan begitu banyak tugas yang ada di sekolah dan ditimpahkan kepada saya. Apa Ibu sudah membicarakannya dengan atasan Ibu? Iya Bu, sudah. Kalau kata kepala sekolah, beliau bukan tidak mengizinkan, tetapi saya harus membantu kegiatan ini. Dan sebelum mengundurkan diri sebagai ketua kegiatan literasi, saya harus mencari orang yang menggantikan posisi saya. Dan saya pikir memang benar juga apa kata kepala sekolah, karena bagaimanapun saya juga harus memikirkan kebaikan untuk sekolah saya gitu Bu. Oh, bagaimana dengan Bapak Kepala Sekolah Ibu? Apakah tidak keberatan? Saya rasa tidak Bu, apalagi saya sudah menjelaskan permasalahan yang saya hadapi dengan begitu detail kepada beliau. Lalu bagaimana tanggapan Ibu terhadap respon dari kepala sekolah? Iya, saya senang dengan tanggapan yang diberikan oleh kepala sekolah. Tanggapannya baik, Bu, dan saya berusaha untuk jujur menyampaikan masalah yang saya hadapi kepada beliau. Bahwa selama ini, ketika saya mengerjakan tugas sebagai ketua literasi, saya merasa terbebani. Ya, kadang saya sempat tidak ada waktu untuk keluarga saya, Bu. Saya terus terang saja, kalau saya sudah nggak sanggup, Bu. Betul, Bu. Oh, jadi gitu masalahnya. Tapi kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa yang Ibu lakukan di dalam kegiatan Ibu selama menjabat sebagai ketua literasi? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu.
Saya selain ketua literasi, saya juga mesti mengajar dan saya jadi wali kelas juga, Bu. Selain itu, ada yang paling penting juga dalam hidup saya, yaitu keluarga saya yang harus saya urus. Itu, Bu, sebab penyebabnya. Oh begitu. Jadi apakah tidak ada jalan lain? Kenapa harus mengundurkan diri? Menurut saya, itu adalah jalan yang terbaik yang saya tempuh, Bu. Selain itu, saya juga ingin teman-teman saya bisa mengikuti jejak saya sebagai ketua literasi, biar ilmunya juga bertambah. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu Titi. Ibu sudah menceritakan yang sebenarnya pada atasan Ibu. Sehingga Bapak Kepala Sekolah tidak berpikir negatif kepada Ibu. Iya, Bu, benar sekali. Kenapa saya menceritakan yang sebenarnya kepada beliau? Ya, karena saya mengingat supaya merasa nyaman dengan tindakan saya dan tidak ada prasangka yang tidak mengenakan di kemudian harinya, Bu. Nah, itulah Bu, pentingnya kita bersikap jujur dan mengutarakan isi hati. Mungkin dengan kita mengatakan jujur, apa masalah yang kita hadapi, maka kepala sekolah juga akan memakluminya. Iya, Bu, saya pikir memang benar, Bu. Kita harus bisa mengambil sikap yang tepat dengan masalah yang kita alami dan kita harus jujur dengan apa yang kita rasakan. Iya, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, terus terang saya sudah merasa lega dan nyaman, Bu, karena sudah mengutarakan isi hati saya yang selama ini saya pendam. Akan tetapi, masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah kepikiran juga. Dengan masalah ini, Bu, sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah selama ini? Coba Ibu ceritakan. Iya, Bu, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena waktu saya cerita sama kepala sekolah, beliau bilang, boleh Ibu harus mencari seorang penggantinya. Itu, Bu, yang membuat saya masih mengganjal, bingung saya. Oh, begitu. Jadi, Bu Titi ya, jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Bu Titi merasa tidak nyaman ketika kepala sekolah menyuruh Ibu mencari pengganti Ibu dan Ibu mengangguknya. Benar? Iya, iya, Bu. Seharusnya saya bilang, saya tidak bisa mencari pengganti saya. Tapi saya nggak enak, Bu. Makanya saya mengangguk. Jadi, menurut saya untuk masalah Bu Titi bisa mencari teman sejawat yang lain jika nanti sudah tiba waktunya teman Ibu bisa menggantikan Ibu. Iya, Bu. Mudah-mudahan ya, Bu. Ada yang mau, Bu. Iya, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama, apa rencana Ibu Titi selanjutnya? Iya, Bu. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini lagi. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu Titi. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu. Saya berencana bahwa saya juga akan menemui teman sejawat saya dan saya akan menjelaskan kepada rekan sejawat saya secara baik-baik. Kemudian, terkait proses untuk menjadi ketua literasi, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan berbagai cara untuk membantu teman saya di samping supaya kenapa meminta saran kepada kepala sekolah mengenai bagaimana baiknya. Terus kemudian bagaimana dengan pekerjaan Ibu selanjutnya? Iya, Bu, setelah ini saya akan mencoba untuk menjalankan tugas saya seperti biasa, yaitu mengajar dan mungkin pada saat ini juga masih menjabat sebagai ketua literasi, biarpun saya merasa lelah dan capek.
Tapi saya bertekad bahwa saya bisa mengajari dan mendampingi teman sampai ia bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan saya dapat melepaskan pekerjaan ini dengan baik pula kepada teman saya ini. Supaya bagaimanapun saya tidak bisa semena-mena dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada saya selama ini, Bu. Wah, luar biasa Bu Titi. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Eh, Wah, alhamdulillah, syukur Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan tanggung jawab. Takutnya nanti malah jadi amburadul, Bu. iya Bu Titi, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Titi sudah merasa lega. Ya, terus dari yang sudah Bu Titi rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya? Iya, Bu. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan menuntun teman saya itu. Malahan sekarang ini, Bu, sudah mulai pelan-pelan saya ajarkan satu persatu tentang apa yang harus dia kerjakan. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini, Bu, ini juga masih dalam pikiran saya. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman guru yang lainnya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang bagus nih Bu Titi. Semoga dapat segera terselesaikan ya. Dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya Bu, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya Bu, baik saran-saran maupun masukan, sehingga sekarang saya merasa enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk yang lain ya Bu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya, sama-sama Bu Titi. Mohon maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan wali murid lainnya, jadi saya mohon izin dulu ya Bu. Iya Bu, silahkan. Sekali lagi terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Novitayanti sebagai coach dan teman Saya Misri Suryani sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Misri. Waalaikumsalam Bu Titi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, tapi ini ada sedikit yang mengganjal Bu dalam hati saya. Oh iya, ada yang mengganjal ya Bu? Oke, nggak masalah. Karena di pertemuan ini kan tujuan kita akan membahas banyak hal terkait masalah yang Ibu alami. Nah, kira-kira apa nih yang mengganjal di hati Ibu? Iya Bu, ini saya mau curhat masalah di sekolah saya. Boleh ya Bu? Boleh, permasalahan apa Bu? Ayo. Iya, ini masalahnya di kelas. Anak-anak sudah sering saya ingatkan, tapi masih juga membuang sampah sembarangan. Misalnya di laci meja kelas dan di bawah bangku mereka sendiri. Baik, berarti arah pembicaraan kali ini Bu Misri ingin membahas nih terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya, begitu Bu? Iya, betul sekali Bu. Iya, baik. Kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi di lingkungan Bu Misri terkait membuang sampah ini? Nah, jadi Bu, di kelas saya selain di laci, banyak sampah berserakan. Anak-anak malas membuang sampah di tempatnya. Padahal sudah saya ingatkan setiap harinya, di depan kelas itu kan juga sudah disediakan tong sampah yang ada tutupnya. Nah, anak-anak itu malas membuka tutupnya, sehingga mereka itu meletakkan di atas tutupnya, Bu. Dan akhirnya sampahnya berterbangan kemana-mana. Oh, begitu ya, Bu. Iya, jadi nampaknya anak-anak ini kurang memperhatikan Bu kebersihan dan juga tidak menghiraukan bahaya dari sampah tersebut. Gitu Bu.
Oh iya, anak-anak jadi terkait kurang perhatiannya terhadap kebersihan itu, kira-kira nih Bu, menurut Ibu, apa sih penyebabnya gitu? Iya, ini nampaknya anak-anak itu kurang termotivasi, Bu. Artinya di sini mereka tidak tahu bahaya sampah sehingga mereka itu membuang sampah seenaknya. Oh, lalu apa ada nih penyebab yang lain lagi selain kurang pahamnya mereka terhadap dampak sampah, Bu? Iya, barangkali Bu, mereka juga tidak ada motivasi untuk menjaga kebersihan. Mereka kan juga belum sadar kalau tidak tindakan yang dia lakukan itu bisa mengganggu orang lain dan membahayakan kesehatan. Mungkin begitu, Bu Titi. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Bu. Oh, jadi memang penyebabnya itu kan banyak ya, Bu ya. Nah, terkait penyebab permasalahan yang sudah Ibu Mistri sampaikan, saya yakin nih Ibu pasti sudah terbesit beberapa rencana-rencana untuk memberikan solusi terkait permasalahan ini. Nah, kira-kira apa nih Bu yang bisa Ibu lakukan untuk memberikan solusi terkait permasalahan ini? Iya, Bu. Untuk mengatasi itu rencana saya mau nanti di pembelajaran itu akan saya putarkan video, Bu, tentang bahaya dari sampah supaya mereka sadar tindakan yang dilakukan itu ternyata sangat membahayakan. Selain itu, dari segi kebersihan juga tidak baik untuk kesehatan dan mereka juga harus sadar kalau tindakannya itu juga mengganggu orang lain. Jadi nanti akan saya putarkan videonya agar mereka tidak lagi membuang sampah sembarangan. Bagus Itu sekali, rencana Bu. saya. Bagus sekali ide Ibu itu. Bagus itu, Bu. Dengan tampilan video visual seperti itu, sehingga ada tampilan gambar secara langsung sebagai contoh konkret. Insya Allah bisa membuat siswa lebih sadar gitu, Bu. Yakin saya. Lalu apa ada hal lain nih yang akan Ibu lakukan? Iya Bu, kalau ini kan di lingkungan kelas saya Bu. Nanti Mm-mm. saya juga rencananya biar ini tidak hanya di kelas saja, tetapi juga di kelas-kelas yang lain. Karena kan takutnya nanti anak-anak dari kelas saya kebiasaan. Jadi kan dia juga akan membuang sampah di lingkungan sekolah secara sembarangan. Misalnya setelah dari kantin, rencananya saya mau usul ke kepala sekolah karena kan ini juga kebetulan sedang berdiskusi untuk menyusun tema proyek barangkali Bu nanti bisa kita ambil temanya. Kelola bumi lestari misalnya. Jadi nanti fokusnya itu tergantung penanganan sampah begitu Bu. Iya, bagus Bu. Jadi dampaknya itu tidak hanya untuk kelas Ibu saja, ya kan? Tetapi juga seluruh kelas yang ada di sekolah Ibu. Nah, sehingga dampak yang akan dirasakan adalah untuk lingkungan sekolah Ibu. Luar biasa itu, Bu. Iya Bu, tetapi dalam pelaksanaannya tentunya nih kan Ibu pasti membutuhkan dukungan-dukungan dari pihak lain. Nah, kira-kira Ibu nanti akan meminta dukungan dari mana saja agar rencana solusi Ibu itu bisa terlaksana dengan baik. Iya Bu, jelas nanti saya minta dukungan yang pertama kan dari kepala sekolah. Karena Mm-mm. kan kepala sekolah itu yang menentukan kebijakan, kemudian terkait juga dengan pembelajaran proyek itu, nanti rencana saya juga akan meminta kolaborasi juga koordinasi dari teman-teman sejawat dan juga panitia supaya tema yang saya usulkan tadi itu bisa terlaksana begitu. Begitu Bu Titi. Oh iya Bu Misri. Lalu apakah ada dukungan lain lagi nih barangkali selain dari pihak internal sekolah Bu? Nah, betul Bu, barangkali nanti di dalam ini kan ada namanya P5. Pada Iya. tahap konseptualisasi, nanti saya Mm-mm. juga mau usul untuk menghadirkan dari Dinas Lingkungan Hidup, Iya, gitu Bu, untuk bisa memberikan materi sehingga anak-anak itu kan kalau dari gurunya mungkin sudah biasa ya. Jadi kalau dari orang lain kan bisa
nanti menjadi ketertarikan sendiri bagi anak-anak gitu Bu, rencana saya. Iya, bagus Bu, luar biasa Ibu. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan sepertinya insya Allah bisa berdampak positif ya untuk sekolah Ibu. Nah, agar kegiatan yang Ibu rencanakan ini terkait dari berbagai dukungan, akan dukungan yang terlaksana nih secara kontinuitas. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dari ide atau solusi yang Ibu tawarkan ini? Ayo. Iya Bu, nanti yang jelas untuk tanggung jawab ini saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman sejawat memimpin membuat tema dan topik proyek yang sesuai dengan solusi tadi Bu. Supaya anak-anak itu bisa tujuannya adalah bisa membuang sampah di tempatnya, kemudian bisa mengelola sampah itu sehingga anak-anak kalau dia tahu bahwa bahaya sampah seperti apa, ternyata sampah itu bisa dikelola dengan baik. Maka permasalahan ini nampaknya bisa diselesaikan Bu Titi. Luar biasa Bu, memang Ibu luar biasa. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan itu sepertinya saya yakin saya yakin sana nih akan berjalan dengan sangat baik dan pasti akan berdampak baik untuk sekolah, apalagi untuk kebersihan lingkungan di sekolah Ibu. Sehingga sekolah Ibu bisa menjadi sekolah yang ramah secara lingkungan gitu Bu ya. Nah, Ibu kemudian setelah Ibu menyampaikan tadi dari awal sampai akhir nih, tampaknya Ibu secara tidak sadar sudah menyampaikan solusi juga nih Bu. Ya, betul Bu ya? Iya, iya Bu Titi. Nah, ayo bagaimana nih sekarang kondisi Ibu yang tadi ketika saya tanya kabarnya baik tapi ada yang mengganjal. Nah, sekarang apakah masih ada yang mengganjal lain Bu? Alhamdulillah Bu Titi, setelah tadi ngobrol dengan Ibu yang tadinya sudah membimbing saya untuk menemukan solusi, ternyata saya mempunyai solusi dari permasalahan yang selama ini saya alami begitu Bu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bu Titi atas bimbingannya. Alhamdulillah, berarti sudah baik ya sekarang kondisi hatinya, sudah enggak berkeluh kesah lagi ya? Iya Bu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi mungkin selain tentang hal ini, Bu? Saya kira cukup Bu Titi. Nanti barangkali dalam pelaksanaan saya butuh bimbingan Ibu, nanti saya akan menghubungi Ibu lagi. Siap Bu Titi? Siap, Bu, siap. Saya selalu siap, Bu. Siap, saya akan sangat senang hati dan selalu terbuka untuk Ibu Misri. Saya juga berterima kasih kepada Bu Misri ya, karena sudah mempercayakan segala keluh kesahnya untuk diceritakan kepada saya. Saya juga sangat berterima kasih karena mendengarkan dari berbagai apa yang sudah Ibu sampaikan terkait ide-ide solusi yang sangat luar biasa itu. Menjadi pembelajaran bagi saya untuk direferensi yang yang bagus bisa saya terapkan nih Bu juga untuk lingkungan sekolah saya ya. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, maka terima kasih. Saya doakan bisa terlaksana dengan baik ya Bu Misri ya. Iya Bu Titi. Terima kasih Bu Titi. Terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Titi.